Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi di dalam segmen Sunday Talk, dan segmen kali ini berbeda dari biasanya. Spesial karena kalau biasanya kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, tetapi kali ini saya sengaja kemas di dalam bobot teologi yang cukup kompleks, dan saya kemas juga di dalam gaya apologetika. Kenapa apologetika? Karena baru-baru ini saya barusan mendapatkan respon dari sebuah channel yang sebelumnya menyerang kekristenan dengan sebuah argumentasi bahwa orang-orang Kristen yang disebutnya kafir itu adalah orang-orang yang konyol karena mempercayai atau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dia berargumen bahwa Yesus kalau maha kuasa, kalau dia Tuhan, maka dia tidak mungkin mati di tangan ciptaannya sendiri. Tetapi kemudian saya membalas dalam satu argumen di video yang lain. Saya mengatakan bahwa Yesus bukan hanya soal mati, tetapi Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Jadi Yesus adalah Tuhan karena dia kekal meskipun dia lahir dan dia mati, tetapi dia tidak selesai di sana, Yesus bangkit. Dan itu argumen saya. Kemudian dia membalas dengan argumentasi demikian. Di dalam salah satu video, dia mengatakan begini, Andre Ganjil, biasanya saya dipanggil Andre Genap, kali ini saya dapat panggilan baru Andre Ganjil. Unyu-unyu juga. Andre Ganjil lupa kalau di dalam kitabnya ada orang yang bahkan lebih hebat dari Yesus. Dia Alpha, dia Omega, dan Infinity. Siapakah dia? Namanya adalah Melkisedek. Melkisedek lebih layak dikatakan sebagai Tuhan daripada Yesus. Yesus pernah lahir, Melkisedek tidak. Yesus pernah mati, Melkisedek tidak. Yeshua punya silsilah keluarga, Melkisedek tidak. Oleh karena itu kesimpulannya, kalau Melkisedek Alfa dan Omega, Melkisedek itu Infinity, sama dengan anak Allah, kenapa tidak kau sembah juga? Oke, saudara-saudara, ini adalah satu argumentasi yang sangat menarik sekali. Bahkan mungkin sebagian dari saudara baru pertama kali mendengar istilah atau nama Melkisedek. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan segmen kali ini spesial, karena saya bukan hanya akan menjawab dan mematahkan argumentasi yang dikemukakan oleh channel tersebut, bisa dipatahkan dengan begitu mudahnya. Tetapi juga saya akan menunjukkan bahwa justru argumentasi dia ini menunjukkan ketuhanan Yesus Kristus dengan begitu nyata dari surat Ibrani yang dia kutip. Dan di lain sisi, saya akan juga membahas tentang kekayaan teologis bagaimana penulis surat Ibrani membandingkan antara Yesus dan Melkisedek. Dan saya rindu mungkin sebagian dari saudara belum pernah mendengar akan pembahasan melalui khotbah di gereja atau pembahasan teologis di gereja tentang yang namanya Melkisedek. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mencari jawaban, saya mengajak saudara untuk menonton video ini sampai selesai. Memulai Sunday Talk kali ini, mari kita siapkan hati, kita mendengarkan pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
di sorga, tolong kami untuk merenungkan firman-Mu ini, agar firman-Mu ini bukan hanya sekadar menguatkan kami, memampukan kami untuk menemukan Engkau, memperkaya pengetahuan kami, pengenalan kami akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah dan tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi landasan argumentasi dari channel tersebut adalah Ibrani pasal 7 ayat 1-3. Di dalam channelnya dia salah kutip ayat 2-4. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau mencoba merangkum argumentasi serangan dari channel tersebut, maka kira-kira seperti ini argumentasinya. Melkisedek itu tidak berbapa dan tidak beribu, sedangkan Yesus hanya tidak berbapa. Melkisedek itu tidak bersilsilah, Yesus punya silsilah. Melkisedek itu tidak berawal dan menurut channel tersebut kekal, begitu ya. Sedangkan Yesus lahir dan mati. Jadi argumentasinya adalah, kenapa harus menyembah Yesus? Kenapa bukan menyembah Melkisedek saja? Karena Melkisedek dinilai lebih daripada Yesus. Jadi saya katakan di awal, untuk mematahkan argumentasi macam ini adalah sesuatu yang sangat gampang dan mudah sekali. Simple. Bagaimana kita mematahkan serangan ini secara simple? Begini, jika memang Melkisedek lebih dari Yesus dalam hal ini menurut channel tersebut, karena dia mengambil secara letterleh dari tulisan Ibrani, tidak berbapa, tidak beribu, dan Melkisedek itu dikatakan kekal, maka penulis Ibrani itu pasti menuhankan Melkisedek. Sekali lagi ya, kalau memang Melkisedek itu dikatakan lebih dari Yesus, maka penulis Ibrani itu pasti menuhankan Melkisedek. Tetapi apa yang terjadi? Justru penulis Ibrani menuliskan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20, bagian akhir dari surat Ibrani ini, dia mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati. Perhatikan ini, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dari sini kita menemukan bahwa penulis Ibrani dengan jelas menuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan Melkisedek. Kalau memang Melkisedek lebih dari Yesus, tentu dia menuhankan Melkisedek. Tetapi justru penulis Ibrani jelas-jelas menuhankan Yesus. Itu adalah konteks dari kepenulisan Ibrani. Tetapi kita tahu bahwa sebagian besar dari mereka yang sering menuduh, menyerang iman Kristen, mereka sering melakukan serangan-serangan, mencatut ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab tanpa konteksnya. Mereka tidak mau konteks. Yang saya sering umpamakan, orang-orang yang suka mencatut ayat tanpa konteks itu bisa diumpamakan. Misalnya, kalau ada orang yang mungkin 1000 tahun sesudah sekarang ini tiba-tiba mencari arsip di dalam Wikipedia, lalu kemudian dia menemukan ada yang namanya Sunda Empire. Lalu menurut Wikipedia ada bagian di dalam tulisan Wikipedia tersebut, di situ dikatakan Rangga Sasana, dia menyatakan bahwa Jack Ma dan Bill Gates akan bergabung dengan Sunda Empire. Rangga Sasana juga mengaku bahwa wilayah Nusantara bukan hanya Indonesia, tetapi juga mencakup 54 negara yang membentang dari Australia hingga Korea. Sehingga orang tersebut yang hidup 1000 tahun sesudah kita, lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa di Indonesia ada pemerintahan yang lebih besar dari Republik Indonesia, yaitu pemerintahan Sunda Empire, pimpinan seorang yang bernama Rangga Sasana. Menurut saudara-saudara, apakah orang tersebut waras? Kita yang hidup saat ini mentertawakan orang tersebut yang hanya sekadar mencatut bagian tertentu dari sebuah tulisan tanpa memperhatikan konteksnya. Bahwa ya kita tahu
ini adalah sebuah fiksi atau kehaluan belaka. Sunda Empire itu halu, saudara-saudara. Nah, itulah kira-kira orang yang berusaha untuk memahami Alkitab tanpa mau mengerti konteksnya, tanpa mau memahami tujuan kepenulisan dari surat tersebut atau bagian Alkitab tersebut. Dan oleh karena itu, saya dengan segala kerendahan hati mengajak setiap kita untuk mari sama-sama kita menggali apa maksud penulis Ibrani ketika membandingkan Melkisedek dengan Yesus. Saya mengajak setiap kita untuk menemukan keindahan apa yang menjadi teologi dari penulis surat Ibrani di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kita melihat surat Ibrani. Surat Ibrani ini adalah surat yang ditulis kepada orang-orang Ibrani, ya. Jadi ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakangkan Yahudi. Dan tujuan dari surat Ibrani ini adalah untuk menguatkan orang Kristen yang menghadapi penganiayaan pada saat itu. Selain itu, tujuan dari surat Ibrani adalah menekankan peran Yesus Kristus sebagai imam besar, yaitu perantara antara kita dengan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, buat saudara yang tidak atau mungkin pernah mendengar tentang imam besar, tetapi kemudian mungkin saudara agak bingung, saudara jangan bayangkan imam besar itu seperti ini, saudara-saudara, ya. Ini bukan, ya. Ini bukan imam besar yang dimaksudkan di dalam surat Ibrani. Melainkan imam besar yang dimaksudkan adalah imam besar yang memang ada di dalam budaya Yahudi, yaitu berperan sebagai pengantara atau perantara antara Israel dengan Tuhan. Imam besar ini adalah imam besar yang membawa pendamaian bagi orang Israel. Jadi di dalam kebudayaan Israel, Israel yang berdosa atau umat Tuhan yang berdosa itu mempunyai perantara yang bisa masuk menghadap Tuhan di dalam ruang maha kudus, ya. Dan imam besar itu berperan 1 tahun 1 kali berjumpa dengan Tuhan, melakukan pendamaian dengan Tuhan atas dosa-dosa orang Israel. Nah, cuman masalahnya adalah di dalam budaya Yahudi, imam besar itu haruslah keturunan dari Imam Harun. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus itu bukan berasal dari garis keturunan Imam Harun. Secara fisikal atau secara garis darah, Yesus itu berasal dari garis keturunan Yehuda yang kita biasa mendengar atau kita sering mendengar Yesus disebut sebagai Raja Israel, bukan? Tetapi kita jarang mendengarkan bagaimana Yesus itu seringkali disebut juga sebagai imam besar. Dan kali ini penulis Ibrani ingin memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus bukan cuma raja tetapi juga imam besar bagi kita orang Kristen. Nah, karena itu saudara-saudara, penulis Ibrani membandingkan keimamatan Yesus itu dengan seorang bernama Melkisedek. Siapa sih Melkisedek? Melkisedek ini adalah seorang raja sekaligus imam. Melkisedek bukan hanya raja tetapi juga imam. Di dalam budaya Yahudi, saudara-saudara, raja adalah raja, imam adalah imam. Tidak bisa digabungkan, karena raja berasal dari garis keturunan Yehuda, sedangkan imam berasal dari garis keturunan Imam Harun. Sedangkan Melkisedek ini adalah salah satu tokoh yang diceritakan di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Kejadian ini terjadi 2000 tahun sebelum Yesus. Melkisedek ini adalah Raja Salem, dideskripsikan demikian, dan dia disebutkan adalah imam dari Allah yang Maha Tinggi. Ini menarik, saudara-saudara, karena sekali lagi dalam budaya Yahudi tidak ada seorang yang berperan sebagai raja sekaligus imam. Nah, Melkisedek ini menerima persembahan persepuluhan dari Abraham, karena sekali lagi dalam budaya Yahudi yang menerima persembahan persepuluhan itu adalah imam atau keturunan Harun. Tetapi Melkisedek ini menerima. Sehingga dengan mengangkat tokoh Melkisedek, penulis surat Ibrani sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Yesus juga adalah imam karena dia adalah raja dan imam. Melkisedek raja dan imam. Meskipun Melkisedek bukan keturunan Harun, tetapi Melkisedek ini disebut imam oleh orang-orang Yahudi juga harusnya, oleh Abraham tentunya. Nah, dan sama halnya juga dengan Yesus, disebut sebagai raja dan imam.
Saudara-saudara, bagian kedua yang menyebutkan tentang Melkisedek, kalau tadi Kejadian adalah bagian yang pertama, bagian yang kedua adalah Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai 4. Kejadian ini 1000 tahun sebelum Yesus. Apa dikatakan dalam Mazmur itu? Demikianlah firman Tuhan, Mazmur Daud. Berarti Daudlah yang bermazmur. Apa perkataan Daud? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Kok bisa? Daud lagi ngomong kepada siapa? Kan seharusnya ada Tuhan. Kalau seakan-akan Daud mengatakan demikianlah firman Tuhan, orang ketiga, kepada Tuanku, orang kedua. Siapa orang keduanya? Kita bingung, saudara-saudara. Nah, ini adalah sebuah perkataan profetik, yaitu nubuat yang diucapkan oleh Daud sebagai inspirasi dari Tuhan tentang Mesias. Jadi Daud ini berbicara kepada Mesias, saudara-saudara. Apa yang Daud katakan? Duduklah di sebelah kananku. Saudara-saudara, kataku itu merujuk kepada Yahweh atau kepada Tuhan. Jadi Mesias ini dikatakan duduklah di sebelah kanan Tuhan. Saudara-saudara, duduk di sebelah kanan itu adalah simbol dari perkenanan Tuhan. Jadi di dalam budaya raja-raja, orang yang duduk di sebelah kanan itu adalah orang yang berkenan terhadap raja. Biasanya orang tersebut adalah penasehat atau orang tersebut adalah orang terdekat dari raja yang dianggap orang spesial. Sehingga dikatakan duduk di sebelah kanan ini adalah sebuah perkenanan Tuhan kepada Mesias yang dinubuatkan tersebut. Dan di situ dikatakan Daud mengatakan, Tuhan bersumpah di ayat keempat, ia tidak akan menyesal. Engkau, yaitu Mesias tersebut, adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara, ini yang tadi saya katakan di awal. Ini justru membuktikan ketika sang penyerang iman kita tadi itu mengatakan Melkisedek yang seharusnya disembah, dia justru menunjukkan kepada kita menurut kepenulisan Ibrani, Melkisedek ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Mengapa? Karena nubuat Mazmur 110 ini dinubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus dan digenapi di dalam Yesus, yang oleh surat Ibrani, kepenulisan atau penulis dari surat Ibrani ini menuliskan kembali nubuat dari Mazmur 110 tersebut. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 6, di situ penulis Ibrani mengatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Maksudnya, Yesus tidak membangga-banggakan, tidak sok-sokan menyebut dirinya imam besar, tetapi Yesus sendiri dimuliakan oleh Dia, yaitu Allah Bapa yang berfirman, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara, perhatikan bahwa penulis surat Ibrani mengutip ayat yang 1000 tahun yang lampau dinubuatkan oleh Daud menunjuk kepada Yesus. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kita menemukan di sini bahwa Yesus, di dalam pribadi Yesuslah ada penggenapan dari semua nubuat tersebut. Yesus bukan hanya raja, tetapi dia juga imam menurut apa yang menjadi keimamatan Melkisedek. Kalau orang Yahudi mengakui Melkisedek sebagai imam, karena meskipun Melkisedek bukan keturunan Harun, dia adalah raja dan imam, maka seharusnya orang Yahudi pun mampu melihat Yesus Kristus bukan hanya raja, bukan hanya Mesias, tetapi Yesus Kristus itu adalah imam besar. Sehingga saudara-saudara, apa implikasinya? Di dalam tulisan surat Ibrani, saudara, kita akan menemukan ada setidaknya dua hal. Yang pertama, Ibrani mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah imam besar dan dia adalah pengantara yang sempurna antara kita sebagai umat yang berdosa dengan Allah yang kudus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 26-27, sang penulis surat Ibrani mengatakan begini, sebab imam besar yang demikianlah, yaitu Yesus yang kita perlukan,
Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Jadi setiap imam, saudara, pada waktu itu harus melakukan ritual persembahan, mempersembahkan kurban dulu untuk mengampuni dosanya. Sedangkan Yesus dilihat sebagai imam besar yang tidak perlu melakukan hal tersebut, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali karena sang penulis Ibrani mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang tidak dibatasi oleh kelemahan-kelemahan imam besar manusia biasa. Tetapi Yesus sendiri adalah imam besar yang berkenan kepada Tuhan, dan Dia yang memberikan dirinya sebagai korban itu sendiri. Yang diafirmasi oleh Mazmur 110 bahwa imam besar ini, yaitu Yesus, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti bahwa korban persembahan yang Yesus berikan di tiang kayu salib adalah korban yang berkenan bagi Tuhan dan diterima di sisi Tuhan. Sehingga hal ini berimplikasi kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus Kristus adalah imam besar menurut penulis Ibrani yang turut merasakan kelemahan yang kita rasakan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, ini penting. Kenapa? Karena konteks yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, orang Kristen yang berlatar belakangkan Yahudi, adalah mereka mengalami berbagai macam penganiayaan, saudara-saudara. Mereka dikucilkan dari saudara-saudara mereka yang tentu saja Yahudi, karena mereka dianggap mengikuti sekte sesat yang dibawa oleh Yesua, ya, Yesus dari Nazaret itu. Sehingga mereka tidak diterima oleh orang-orang Yahudi, seringkali dianggap sebelah mata, bahkan oleh orang-orang atau pemerintah pada saat itu, seringkali yang disebut sekte Nasrani atau Kristen ini dijadikan bulan-bulanan, saudara-saudara. Nah, di dalam penderitaan tersebut, penulis Ibrani mengatakan bahwa jangan heran, Yesus pun adalah imam besar kita, dan Dia menyerahkan dirinya sebagai kurban, dan Dia merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Cuman, menurut penulis Ibrani, bedanya adalah Yesus dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Nah, karena itu, kita mempunyai sebuah pengharapan, saudara-saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah yang tidak murahan, sama sekali tidak murahan. Saudara-saudara, seringkali kita menemukan ada orang yang berasal dari agama lain menuduh bahwa Kristen itu agama yang murahan. Percaya saja, selamat. Oh, saudara-saudara, saya ingin katakan orang-orang yang berkata demikian adalah orang-orang yang tidak mengerti apa itu arti anugerah. Anugerah itu tidak murahan. Kenapa tidak murahan? Karena anugerah itu adalah anugerah yang mahal sekali dibayar oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia adalah Tuhan yang menyerahkan dirinya kepada setiap kita sebagai kurban yang sempurna, agar kita bisa berjumpa dengan Allah Bapa. Karena itu pengharapan akan keselamatan ini adalah pengharapan yang kekal, yang memastikan kepada kita bahwa kita meskipun di dalam segala ketidakmampuan kita untuk cukup hidup baik di hadapan Tuhan, tetapi kita punya satu pengharapan yang kekal, bahwa Yesus Kristus menjaminnya bagi kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini dia. Pengharapan itu memampukan kita seharusnya, memotivasi kita untuk menghidupi keselamatan tersebut, meski harus menanggung berbagai macam pencobaan oleh karena nama Yesus. Anugerah itu justru seharusnya memberikan kita satu pengharapan untuk menghidupi keselamatan dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga saudara, hal ini menjadi satu pemahaman yang membuat kita
semakin utuh, melihat Yesus Kristus bukan hanya sebagai Raja, tetapi juga sebagai Imam. Inilah yang dipercaya oleh orang-orang Kristen abad-abad pertama, orang-orang Kristen abad permulaan, dan seharusnya kekayaan inilah yang menolong kita untuk menghargai anugerah tersebut. Seringkali saudara-saudara, kekristenan yang seringkali kita temukan hari-hari ini adalah kekristenan yang hanya bersifat agamawi, bukan? Kekristenan yang hanya berpusat pada tembok-tembok gereja. Kita merasa bahwa kita sudah menjadi Kristen kalau kita pergi ibadah. Kita merasa kalau kita menjadi Kristen kalau kita menggunakan kalung salib. KTP kita adalah KTP Kristen. Kita terlahir dari keluarga Kristen. Dan kita merasa, oke, saya sudah menjadi umat Allah. Tetapi maaf kata, saya ingin katakan, kekristenan tanpa pengenalan akan Allah adalah kekristenan yang sia-sia. Maaf kata, kekristenan tanpa Kristus adalah agama belaka yang tidak akan menyelamatkan kita dan tidak berarti sama sekali. Mohon maaf. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan ini saya ingin mendorong saudara-saudara untuk mari miliki sebuah kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan lebih dari apa yang sudah saya punyai belakangan atau sebelumnya. Mengenal Tuhan lebih dari hanya sekadar saya beragama Kristen, tetapi mengenal Dia dan karya keselamatan yang Dia lakukan kepada kita. Bukankah semuanya begitu indah dan begitu luar biasa? Sehingga sekali lagi membuat kita mempunyai pengharapan dan menghidupi pengharapan tersebut dengan penuh takut akan Tuhan. Saudara-saudara, semoga perenungan firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, tolong hamba setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami boleh mencerna apa yang kami dengar, menolong kami untuk semakin mengenal Engkau, dan menolong kami Tuhan, semakin mengasihi Engkau, menghidupi anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi pengantara kami, agar kami bisa memanggil, Ya Aba, Ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, apakah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara? Apakah ada hal baru yang saudara dapatkan? Saya memohon kesediaan saudara-saudara untuk menulis di kolom komentar di bawah. Dan bagikan jika ini menjadi berkat bagi saudara. Bagikan kepada banyak orang di luar sana yang mungkin belum pernah mendengar firman Tuhan ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati saudara.